Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dimanapun kita berada ya, mudah-mudahan sehat selalu, juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang menyimak dan yang menyampaikan juga mudah-mudahan tetap jadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, kelimpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, sekarang ini sudah memasuki bulan puasa ke-23. Jadi insya Allah sahabat-sahabat, kita 7 hari lagi kita akan merayakan hari kemenangan, merayakan Idul Fitri. Jadi sudah mendapatkan puasa kita ke-23 hari. Besok-besok kita nanti malam kita akan melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-24. Jadi kita akan melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-24 nanti malam. Sahabat-sahabat semuanya, nanti malam fadilah dan keutamaan sholat tarawih ini apa? Yaitu Allah akan memberikan sebanyak 24 doa, 24 permintaan yang akan diberikan mustajabah oleh Allah. Diberikan doa untuk doa, dijadikan doa yang mustajabah, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dikasih peluang, dikasih kuota sebanyak 24 doa, 24 doa mustajabah. Ini keutamaannya, ini fadilahnya, yang melaksanakan, bisa dan mampu melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-24 nanti malam sahabat, nanti malam. Jadi mudah-mudahanlah kita ini mampu bisa melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-24. Jadi kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, kesempatan ini hanya 1 kali. Mudah-mudahanlah ini akan menjadi awal yang baik untuk kita terus berbuat baik, melakukan dan melaksanakan, dan bisa kebagian keutamaan dan fadilah-fadilah sholat tarawih pada malam ke-24 sampai malam ke-30. Karena ini sahabat, sebentar lagi sudah selesai bulan Ramadan yang penuh berkah barokah ini akan meninggalkan kita. Jadi selama kita bulan puasa ini merasa lebih baik, merasa banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan, mudah-mudahan sisa ini kita bisa melaksanakannya dengan mampu. Karena yang rajin saja sahabat, yang ahli ibadah saja itu belum tentu masuk surga, belum tentu, karena yang bisa membuat masuk surga itu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang memang jarang-jarang ingat kepada Allah, maka kita akan juga jauh dari hidayah Allah. Karena kita bisa ibadah, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, bukan memang karena kita itu hebat, tapi memang dengan Allah diberikan kekuatan, diberikan mampu, diberikan kuat, bisa, dan juga diberikan hidayah oleh Allah. Karena apapun yang kita lakukan, kalau dengan Allah tidak dikasih hidayah, tidak dikasih kemampuan, maka juga sulit untuk melakukan. Karena sholat itu kan sederhana sahabat. Ya, sholat itu sederhana, zakat sederhana, puasa pun juga bisalah kita lakukan. Tapi walaupun sederhananya sholat, sederhananya zakat, bersedekah, tapi kalau kita tidak punya tidak punya hidayah dari Allah, tidak punya kesadaran, tidak punya rasa hati untuk terbuka, maka juga tidak bisa melakukan sahabat. Nah, itu namanya hidayah. Hidayah itu pertolongan Allah membuka peluang-peluang iman. Makanya kita sekiranya iman kita kuat, ya kita harus diisi, dipupuk, harus kita diberikan energi baru.
diberikan energi baru supaya terus bisa melakukan hidayah-hidayah itu, terus supaya bisa kebagian hidayah itu. Nah, maka kalau kita sudah kebagian hidayah itu, insya Allah kita sahabat akan juga dekat dengan Allah dan tidak jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan tumbuhan ya, tanaman itu memang harus dipupuk, dirawat, disiram, dirawat, terus kalau perlu dikasih obat-obatan. Itu bentuk memberikan energi baru, memberikan pupuk. Nah, iman pun juga begitu, memang harus dikasih pupuk dengan mengingat Allah, dengan banyak berzikir. Maka itu juga akan menambah peluang-peluang iman kita, menambah peluang-peluang hidayah kita. Karena bagaimanapun hebatnya seorang, kalau sudah punya iman, tidak punya hidayah, maka tidak mampu melakukan ibadah atau sesuatu yang baik. Semua orang tidak ada ceritanya untuk bercita-cita menjadi maling, menjadi perampok, menjadi pelacur. Semuanya nggak punya hidayah itu. Tapi kenapa ketika sudah berjalannya waktu jadi itu semua? Kenapa? Ya karena memang dalam perjalanan tidak sadar, tidak ada hidayah dari Allah. Karena hidayah itu misterius. Saya bisa ibadah, saya bisa puasa, bisa sholat, bukan karena saya, tapi karena hidayah. Karena dengan Allah diberikan kesadaran, diberikan kekuatan. Cuma sebagai manusia, sahabat, kan Allah kepada manusia ini kan memberikan pikiran, memberikan otak, memberikan pola pikir. Nah, makanya manusia diberikan akal, beda dengan hewan. Kalau hewan, sahabat, itu kan hanya diberi nafsu, ya, tapi tidak diberi akal. Manusia diberi oleh Allah itu akal. Kelebihan kita itu dengan makhluk yang lain akal. Nah, dari akal itu sudah bisa membedakan mana yang warna merah, mana yang biru. Makanya disuruh milih oleh Allah. Ya, walaupun semuanya yang untuk Allah, disuruh milih Allah. Kalau kamu tuh baik, maka juga akan surga balasannya. Itu. Tapi kalau jelek, maka neraka balasannya. Jadi batasan-batasan untuk melakukan neraka ada aturannya, ada syariatnya. Batasan-batasan untuk melakukan surga sudah ada petunjuknya, ada arahannya. Bahkan arahan kita yang paling mantap itu ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada ijma, ada qiyas, ada hukum-hukum, ada sunnah-sunnah Rasul yang sudah diberikan oleh Allah tuntunan-tuntunan yang nyata. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan, siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahku, maka selamanya tidak akan tersesat orang itu. Jadi Rasulullah itu ketika mau wafat, itu kan semuanya menangis. Janganlah menangis. Itu kata Rasulullah menyampaikan. Janganlah menangis karena engkau tidak akan tersesat selamanya ketika berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pesan Rasulullah, luar biasa, sahabat. Mudah-mudahan kita mampu bisa melakukan sholat tarawih, melaksanakan puasa, dan bisa melakukan hal-hal yang baik. Orang yang terbaik bukan orang yang tidak punya salah, tapi setiap saatnya selalu memperbaiki dan berusaha untuk menjadi yang baik dalam setiap saatnya. Sahabat, mudah-mudahan mampu ya, sampai ke hari raya Idul Fitri. Jadi, dan nanti ketika hari raya Idul Fitri, mudah-mudahan kita bisa kembali ke Fitri berkilau bagaikan emas permata. Amin. Terima kasih, sahabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan ajang media ini, bisa silaturahim, bisa kerjasama, dan tentunya bisa menciptakan hal-hal yang positif. Terima kasih. Salam buat semuanya. Salam juga buat keluarga di rumah. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.